Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad alladzi ballagar risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Ma'arif dan juga ibu-ibu dan adik-adik Majelis Taklim Masjid Baitul Ma'arif yang senantiasa dirahmati Allah. Mengawali pertemuan kita hari ini, tidak pernah bosan kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah lah yang patut dipuji, dan memang kita seharusnya memuji karena Allah lah yang memberikan kita sehat sehingga hari ini kita bisa berjumpa dalam talabul ilmi. Kenapa kita perlu memuji Allah? Karena semua kita itu senang dipuji dan semua kita tidak suka dicelah. Makanya sesuatu yang membuat kita menjadi semangat kalau dipuji. Maka jangan pernah bosan untuk memuji anak-anak, karena pujian dari ibu untuk anak-anak itu adalah penyemangat. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita akan membicarakan bagaimana keteladanan Ibunda Siti Hajar. Siapakah Siti Hajar itu? Dia adalah wanita teladan, wanita yang menjadi landasan daripada kegiatan dan juga apa yang dilaksanakan oleh para jemaah haji yang telah dicontohkan dan dibuatkan pondasinya oleh Ibunda Siti Hajar. Namun sebelumnya kita akan ngecek dulu siapa Siti Hajar itu. Karena selama ini yang kita paham Siti Hajar itu adalah budak yang dipersembahkan oleh Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Tapi ternyata dalam riwayat yang kuat bahwa Siti Hajar itu bukan budak. Perjalanan dari Palestina menuju ke Mesir yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Sarah. Nah, di Mesir ada seorang raja yang begitu jahat dan begitu mempunyai sifat yang sangat jelek karena selalu mengumpulkan wanita-wanita cantik.
siapapun wanita itu, meskipun itu istri orang, dia tidak akan peduli. Maka dia menyebar pasukannya untuk mencari wanita cantik. Di mana dia temukan, maka dia akan disuruh untuk menghadap raja dan dijadikan menjadi istrinya. Sarah adalah wanita yang tercantik dalam riwayat itu setelah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa itu cantiknya luar biasa, dan setelah kecantikan Hawa turun-temurun itu adalah Siti Sarah. Kalau laki-lakinya yang tertampan itu Nabi Yusuf, maka wanita yang tercantik dalam sejarah itu adalah Siti Sarah. Nah, Siti Sarah ini begitu melewati Mesir, yang dimana di situ ada raja yang zalim tadi, yang sangat-sangat tertarik kepada wanita, maka dilihat oleh pasukan raja, kemudian ditanya, kamu siapa? Saya Sarah. Nah, begitu dilihat, kamu harus menghadap raja. Untuk apa? Raja mencarimu. Raja mencari orang-orang yang seperti kamu. Akhirnya dibawalah menghadap ke raja. Tapi begitu menghadap raja, nah ini ada dua riwayat. Ada dua sumber informasi, sumber riwayatnya. Ada yang mengatakan bahwa raja ingin mendekati Siti Sarah ini, kemudian ingin melakukan perbuatan tidak senonoh, tapi Sarah berdoa kepada Allah, kemudian dari doanya itu tangan kanan si raja ini langsung setruk. Maka dia minta didoakan oleh Sarah supaya sembuh. Maka didoakan sembuh. Tapi begitu didoakan sembuh, ternyata mau melakukan lagi, Sarah berdoa lagi, dua-dua tangannya tidak bisa bergerak. Maka dia minta lagi, tolong doakan kepada Tuhanmu supaya saya sembuh, saya tidak akan melakukan apa-apa kepadamu. Tapi begitu didoakan oleh Sarah, ternyata sembuh lagi. Begitu sembuh, dia pengen melakukan lagi. Sarah berdoa lagi, ya Allah, hindarkan orang ini dariku. Ternyata sekujur tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Dari situlah dia tidak bisa berkutik dan minta tolong kepada Sarah, tolong doakan saya, dan saya tidak akan melakukan apa-apa lagi, dan saya akan memberikan hadiah untukmu. Maka didoakan oleh Sarah, akhirnya dia sembuh. Nah, dari kesembuhannya ini, dia tidak berani lagi untuk melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Sarah. Maka Sarah dilepaskan dan diberikan hadiah, yaitu seorang budak yang cantik, itulah Siti Hajar. Itu riwayat pertama. Sedangkan riwayat yang kedua menceritakan bahwa Sarah itu bukan budak. Dan ketika dia mampir di kerajaan itu, memang rajanya ini zalim, tertarik pada wanita, tapi begitu tahu bahwa Sarah adalah istri Ibrahim, dan Ibrahim itu terkenal sebagai orang yang hebat, imannya kuat, dia seorang nabi, maka dia tidak berani. Maka salah satu dari anaknya itu, itulah Siti Hajar, dipersembahkan untuk Ibrahim, untuk belajar kepada Ibrahim. Ikut kepada Ibrahim untuk dididik menjadi wanita yang hebat seperti Sarah. Ini riwayat yang kuat. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW ini dengan struktur atau silsilah dari keturunan seorang budak. Makanya riwayat yang kuat itu adalah Siti Hajar itu adalah salah seorang dari anak raja yang dititipkan kepada Ibrahim untuk dididik, kemudian diajar tentang ilmu-ilmu agama. Berjalanlah Siti Hajar terus bersama dengan Siti Sarah. Dan ada riwayat mengatakan bahwa bersama mereka itu juga ada Lut muda yang belakangan akan menjadi nabi juga. Itulah Nabi Lut. Ada mengatakan bahwa mereka itu berjalan berempat. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjalanan terus. Nah, Siti Sarah ini adalah wanita yang begitu cantik, wanita yang begitu elok, istri Nabi Ibrahim, tapi ternyata tidak punya keturunan.
Maka dia bertanya pada suaminya, Mas Ibro, misalnya kita, apa benar Mas pengen punya anak? Iya, Neng. Gimana kalau misalnya nikahi saja Siti Hajar? Oh, yang benar. Nah, ini sebab yang namanya laki-laki itu, Bu, Nabi Ibrahim ini sangat cinta sekali sama Siti Sarah. Selain karena kecantikannya memang tidak ada tandingannya, juga solehahnya luar biasa, penurut pada suami. Maka dia tidak berani menduakan istrinya, tapi begitu dia ditawarin oleh Siti Sarah sendiri, maka Ibrahim pun berubah pikiran. Begitu ditawarin, Mas, kalau memang pengen punya anak, karena saya kemungkinan besar tidak bisa punya keturunan lagi, silakan nikahi saja Siti Hajar. Aku rela, aku ikhlas ridho. Ternyata itulah salah satu juga dari kehebatan Siti Sarah. Dia rela untuk dimadu demi suaminya yang tidak punya, demi dia dan suaminya, karena dia sendiri tidak mampu mempersembahkan seorang anak. Dan ini yang paling berat, Bu. Untuk mengizinkan suami nikah lagi, itu berat. Berat kan, Bu? Berat banget. Makanya Siti Sarah itu salah satu kehebatannya di situ. Nah, karena Siti Hajar ini subur, baru berapa bulan setelah menikah, maka dia positif. Dia mengandung, kemudian lama-kelamaan kandungannya semakin besar, dan akhirnya melahirkan bocah yang begitu mungil, begitu mempesona, begitu cakep, begitu ganteng, itulah Ismail. Nah, naluri kewanitaannya Sarah muncul. Kenapa? Karena ngelihat Siti Hajar bisa mempersembahkan kepada Ibrahim, dia tidak. Akhirnya kemanusiaannya muncul, dia cemburu. Nah, kenapa? Karena Ibrahim lebih sering ke Hajar bermain dengan Ismail. Nah, karena di situ akhirnya kecemburuannya muncul. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Siti Hajar adalah peka terhadap lingkungan. Nah, sifat pertamanya Siti Hajar, keteladanan kita adalah dia peka membaca kondisi dan situasi. Nah, ini pembelajaran bagi mungkin menantu yang tinggal dengan mertuanya, harus peka. Sebab kalau misalnya menantu perempuan itu tinggal dengan mertuanya, biasanya itu banyak tidak cocoknya. Tapi kalau menantu laki-laki itu biasanya tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau menantu perempuan, apalagi kalau mertuanya ini jago masak, sedangkan menantunya cuma bisanya bikin Indomie, masalah. Kalau mertuanya rajin bersih-bersih, sedangkan menantunya ini, apalagi menantu perempuan ini jorok, pasti masalah. Kenapa? Karena kita sebagai mertua itu pengen menantu itu seperti kita. Selalunya pasti begitu, ibu-ibu. Kalau ada menantunya, apalagi perempuan, dia harus lebih hebat daripada dia. Kapan tidak bisa, maka dia akan menjadi bahan cemoohan dan bahkan bisa jadi dibenci oleh mertua. Nah, makanya kalau di Makassar itu, Bu, ada pesan kepada wanita dan laki-laki yang mau menikah. Pun nalain po bunting kona para luron roy palua pintujung. Terjemahannya di bawah ini, Bu. Kalau pengen menikah, maka harus mampu mengelilingi dapur 7 kali. Itu filosofi orang Makassar. Kenapa? Karena pernikahan itu, Bu, istimewa. Kalau kita ngelamar pekerjaan, itu yang dibutuhkan pasti pengalaman kerja. Ya kan, Bu? Pokoknya semakin banyak pengalaman kerjanya, semakin akan berpotensi untuk diterima di perusahaan. Tapi satu-satunya lamaran yang tidak membutuhkan pengalaman adalah ngelamar wanita. Ya kan, Bu? Kalau ada laki-laki datang ke rumah, mau melamar anak gadis ibu,
Saya yakin ibu tidak akan mempertimbangkan kamu sudah punya pengalaman nikah berapa kali. Kalau kamu belum pernah nikah, jangan coba-coba ngelamar anak saya, kamu belum pengalaman. Kan enggak kan Bu? Justru yang dibutuhkan kalau orang melamar itu yang tidak punya pengalaman Bu. Itulah hebatnya pernikahan. Yang dibutuhkan orang yang tidak punya pengalaman nikah. Padahal ini perjalanan seumur hidup. Kenapa yang dibutuhkan yang tidak punya pengalaman? Karena namanya pernikahan itu yang menuntun sepenuhnya adalah Allah. Dan kita sebagai suami istri itu kerjasama yang betul. Makanya disebut rumah tangga. Kan bukan rumah teras Bu ya. Tapi rumah tangga. Padahal kan rumah kita itu jarang ada tangganya. Paling ada tangganya yang ada lantai 2-nya. Tapi begitu masuk ke ruang tamu nggak pakai tangga. Tapi kok kenapa disebut rumah tangga? Karena untuk meniti tali pernikahan itu kita melewatinya seperti tangga. Melewatinya naik, namanya juga anak tangga. Tidak ada saudara tangga, tidak ada paman tangga, tidak ada. Pokoknya yang ada itu anak tangga kan Bu. Artinya apa? Dalam meniti kehidupan itu yang dibutuhkan adalah anak. Untuk mendidik anak-anak itu kita butuh proses step demi step. Satu tangga kan kalau kita naikin itu satu-satu Bu. Nggak mungkin dari anak tangga 1 langsung loncat ke anak tangga 3. Jatuh Bu, siksa. Makanya kita melewati satu demi satu. Artinya apa? Mendidik anak-anak itu harus seperti Siti Hajar, mampu melewati anak tangga. Nah, keliling dapur 7 kali. Panjang tapinya Bu. Nah, keliling dapur 7 kali artinya bahwa di dapur itu ada 7 alat dapur yang harus dipahami oleh wanita. Karena aslinya seorang wanita itu kalau terampil di dapur. Makanya kalau di Makassar itu anak muda kalau nembak cewek yang harus bisa memasak. Nah makanya kenapa? Karena kuncinya rumah tangga bahagia itu kalau istri bisa segala-galanya. Mau masak apapun siap. Insya Allah kalau istri terampil memasak, suami tidak akan jajan di warteg, tidak akan masuk ke rumah makan Padang dan lain-lain. Kenapa? Karena istri sudah siap masakan apapun itu. Mau masakan Padang, bikin rendangnya bisa. Mau bikin coto Makassar juga bisa. Mau sop konro dan lain-lain juga bisa. Insya Allah. Apalagi kalau cuma empal gentong. Apalagi kalau cuma masakan ini. Insya Allah bisa. Itu wanita teladan. Dan Siti Hajar juga begitu Bu. Makanya Ibrahim kenapa cintanya begitu? Karena Siti Sarah dan Siti Hajar, dua-duanya istrinya Nabiullah Ibrahim adalah orang yang sangat hebat. Baik, kita keliling dapur Bu. 7 alat dapur yang harus dipahami. Yang pertama, keliling pertama. Jadi keliling dapur 7 kali bukan tawaf di kompor Bu, bukan. Tapi artinya 7 alat dapur yang harus dipahami karena punya makna. Yang pertama, keliling kita ke dapur, kita ketemu panci. Nah, panci itu Bu, apapun digodok di atasnya, nggak pernah diam. Mau godok daging, mau godoknya cuma air putih, bunyinya tetap grrrr. Ya kan Bu? Pokoknya apapun isinya tetap grrrr. Itu kalau mendidih. Artinya apa? Jangan menjadi istri seperti panci. Suami dapat rezeki, tetap aja dianggapnya kurang. Grrrr. Suami, rezekinya lagi macet, tambah. Grrrr. Itu panci Bu. Maka jangan bersifat seperti panci. Rumah tangga yang bahagia, insya Allah tidak akan seperti panci. Apapun kondisi suami diterima dengan baik. Siti Hajar begitu. Begitu diperintahkan, makanya Siti Hajar begitu membaca situasi, saya tidak nyaman dengan Siti Sarah, kasihan dia yang menopang saya selama ini, dia adalah bos saya istilahnya, tapi masa saya harus menyakiti hatinya. Maka membaca kondisi seperti itu, ternyata Allah pun membaca situasi. Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail pergi dari situ. Nah begitu dibawa pergi, sami'na wa ata'na,
Hajar tidak pernah bertanya, kita mau kemana ini Mas Ibro? Enggak. Mas Ibro Bu ya, Mas Ibrahim. Enggak pernah bertanya, pokoknya beliau itu sami'na wa ata'na. Berarti wanita yang hebat itu tidak banyak cincong pada suami. Nah, sama dengan tadi, begitu masuk ke dapur jangan seperti panci. Yang kedua, kita keliling dapur lagi Bu, ketemu lagi dengan wajan. Saya pernah tinggal di Kalimantan lama, karena pengantin baru masih menyelesaikan kuliahnya istri di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dan saya pernah tinggal di Makassar karena memang lahir di sana. Dan 20 tahun lebih di Cirebon. Dimanapun saya tinggal yang namanya wajan, itu telinganya sama Bu. Sama-sama lebar. Nggak ada wajan yang telinganya cilik. Langko. Lebar kabeh telinganya. Tapi tidak pernah ada telinga wajan yang mau tahu kalau kita goreng tahu, goreng tempe, tempenya dan tahunya gosong. Telinga lebar Bu, tapi cuma pajangan, nggak pernah mau mendengarkan yang gosong di atasnya. Artinya apa? Menjadi istri yang hebat, menjadi suami yang hebat itu jangan telinganya seperti wajan, hanya sebagai hiasan. Mah, udah masak belum? Belum. Kenapa? Lagi sibuk di dalam kamar mainan HP, TikTokan, selfiean. Itu kenapa? Karena zaman katanya. Ini kan lagi musim. Yang musim itu adalah bakti pada suami. Hajar itu tidak pernah sedikit pun waktunya lalai dari suami dan anaknya. Nah, makanya jangan seperti wajan. Suami sudah ngajak, mah sudah masuk waktu sholat, ya ntar aja, lagi tanggung nih. Apalagi bapaknya, nah, yang biasa begitu kan bapaknya Bu ya. Nah, Pak, udah maghrib, ya. Kan suami itu begitu Bu ya, singkat. Nah, jangan. Rumah tangga yang bahagia itu adalah yang saling mau mendengar. Telinga bukan seperti wajan, hanya sekedar pajangan. Telinga kita ini kan dikasih batasan oleh Allah. Lubangnya ada di sini Bu, tapi lubangnya itu tidak polos, dikasih ini sebagai pembatas. Ini juga ditaruhnya begini, tidak rapat ke sini. Untuk apa? Supaya informasi itu jangan langsung ke belakang, tapi nyangkut di sini, masuk ke sini. Makanya di dalam Al-Quran itu yang dipuji Allah itu adalah mendengarkan. Kan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, diam dan dengarkan. Itu kan mendengarkan, bukan diam dan bicara, karena orang diam memang tidak bicara. Artinya apa? Kita diam dan dengarkan, bukan dengarkan dan bicara, enggak. Jadi diam, mingkem ya Bu ya. Ya, sama dengerin. Nah, artinya apa? Kita harus menjadi pendengar yang baik. Karena tidak semua kita bisa menjadi pendengar hebat. Setiap kita berpotensi menjadi pembicara, Bu. Tapi tidak semua berpotensi jadi pendengar. Kalau ngomong dengan teman, dengan sahabat ngobrol, bukan sahabat gosip ya Bu ya. Karena saya tidak setuju kalau wanita disebut tukang gosip. Tidak ada tuh wanita yang tukang gosip. Yang ada adalah wanita yang senang mengumpulkan informasi. Nah, 11-12 Bu. Iya, tapi kan kalau informasi itu kan macam-macam Bu ya. Kalau gosip kan jelek semua. Kalau informasi ada baiknya. Ya, jadi campur aduk di situ. Nah, jadi biasanya kalau kita saling ketemu, itu semuanya pengen jadi pembicara dan jarang bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi yang bisa menjadi pendengar yang baik itu yang hebat. Makanya ketika ibu-ibu ngumpul terus ada yang bagian dengerin aja, biasanya itu yang bagian dengerin aja itu yang lebih bijaksana ketimbang mereka yang ngomong tidak berhenti-berhenti. Nah, makanya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka jadilah pendengar yang hebat di dalam rumah tangga. Ketika suami ngomong, ibu dengerin. Makanya mendidik anak-anak itu kan kita seperti sepatu nih. Sepatu itu kan beda Bu, kanan dengan kiri.
Nah, memang beda bentuknya. Tapi kalau kanan semua justru tidak indah. Ibu dipertemukan dengan bapaknya, jenis kelaminnya laki-laki. Beda jenis kelamin, tapi justru itulah pasangannya. Seandainya ibu sama perempuan juga, itu sama dengan sepatu kanan dengan sepatu kanan. Nggak bisa dipakai, Bu. Sepatu kiri dengan sepatu kiri. Makanya kan ada sepatu kanan, sepatu kiri. Indah sekali itu. Makanya pasangan kita itu, suami istri itu pasti mirip, Bu. Bapak di rumah dengan ibu, cek, Bu, pasti ada miripnya. Karena Allah itu sudah mentakdirkan seperti itu. Nah, pasti ada miripnya itu, Bu. Kenapa? Karena dipasangkan sepatu kanan, sepatu kiri. Ketika anak-anak lagi ngamuk, belajar dari sepatu, Bu. Kalau kita berjalan itu, jangan semuanya kaki ke depan. Nah, loncat namanya, Bu, kayak vampir. Makanya kan ada yang kalau kanan ke depan, berarti kirinya ke belakang. Indah sekali itu, Bu. Artinya apa? Kalau anak-anak lagi ngamuk, kalau ibunya yang marah, bapaknya mundur. Jangan sampai ibu yang marahin anak, bapaknya ikut-ikutan ke situ, langsung nggak ngomong, langsung nampar. Nah, sebaliknya, kalau bapaknya yang lagi marahin anak, ibu yang mundur. Kenapa? Kenapa anak-anak tidak betah di rumah? Kenapa dia betahnya di luar? Karena di rumah tidak ada perlindungan. Dia mau ngadu ke ibunya, ibunya lebih galak. Dimarahin oleh ibunya, pengen ngadu ke bapaknya, bapaknya langsung nampar. Begitupun sebaliknya. Jadi mau berlindung kemana lagi? Satu-satunya tempat perlindungan adalah curhat sama temannya. Maka tidak pernah betah di rumahnya, karena orang tuanya selalu kalau berjalan, dua-duanya kakinya ke depan. Nggak ada yang mundur ke belakang. Nah itu, Bu, makanya pasangan kita itu seperti sepatu. Sepatu kanan itu kalau kirinya hilang, nggak ada artinya, Bu, sepatu kanan. Dibuang, Bu, kalau sudah hilang sepatu kiri. Begitupun sebaliknya, sepatu kiri, kanannya hilang, udah, meskipun semahal apa harga sepatu itu, tetap dibuang, Bu, karena hilang. Begitulah kita suami istri, Bu. Kalau suami tidak ada, itu kehilangannya luar biasa, meskipun hanya berapa jam di kantor. Tapi kalau ibu-ibu senang, alhamdulillah suamiku nggak di rumah. Kalau di rumah bawaannya panas baik. Nah, itu masalah berarti. Nah, rumah tangga yang hebat adalah ketika pasangannya tidak ada di rumah, dia merasa kehilangan. Ketika pasangannya datang, disambut dengan senyum. Itulah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Rumah tangga yang sangat indah. Sudah berapa, Bu? 2 ya? 3. Piring dan gelas. Kita keliling dapur, sudah ketemu panci, sudah ketemu piring, wajan. Nah, yang ketiga, piring dan gelas, Bu. Dulu bapak saya berpesan, kalau kamu suatu saat nanti mencari jodoh, perhatikan ketika dia nyuci piring. Nah, karena lembut dan kasarnya seorang wanita itu bisa dilihat pada saat cuci piringnya. Nah, kenapa? Yang pertama dulu, Bu. Yang pertama, kalau dia sudah bisa cuci piring dulu, itu sudah prestasi kok. Karena tidak semua anak gadis bisa cuci piring. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, bisa cuci piring saja itu sudah lumayan. Karena banyak anak gadis setelah makan yang nyuciin piring ibunya. Sudah gadis, sudah SMA, tapi begitu habis makan taruh baik di cucian. Yang nyuciin ibunya. Dia gilirannya mau makan baru ngambil piring lagi. Nah, kalau dia bisa cuci piring, cek lagi, Bu. Kasarnya dan lembutnya hati wanita itu akan diumumkan oleh piring dan gelas. Piring dan gelas kalau ketemu itu nggak pernah diam, Bu. Maka kalau hati kasar yang menyentuh piring itu pasti gudumbrang. Gudumbrang. Setiap nyuci piring minimal retak, rata-rata pecah. Itu pasti hati kasar, Bu. Mama sih, kita baik nyuci piring. Udah pecah. Itu pasti hati kasar, Bu. Tapi hati yang lembut, insya Allah piringnya juga lembut. Seemosi apapun ngerjain, dia tetap akan tenang. Dan kalau tenang, insya Allah piring dan gelasnya nggak akan berisik. Makanya ini tuh tidak akan pernah diam, Bu, kalau dipegang oleh tangan yang kasar. Tapi dia akan tenang jika dipegang oleh tangan yang halus.
Insya Allah anak-anak kita doakan ini, anak-anak remaja ini insya Allah menjadi anak-anak yang tidak seperti piring dan gelas, setiap ketemu selalu berantem. Nah tuh, jadi sudah bisa nyuci piring Neng? Insya Allah, iya dong, itu modal utama tuh. Oke, keliling lagi Bu, kan 7 kali nih, sudah berapa nih? Sudah 3. Keliling yang keempat, ketemu sendok dan garpu. Sendok dan garpu itu pribadi yang jelek. Kenapa jeleknya? Dia hanya masuk ke dalam mulut kalau ada isinya, Bu. Sob, lihat garpu dan sendok. Ibu makan somai pakai garpu kan? Plak. Dia akan masuk ke mulut itu kalau ada isinya. Tapi kalau garpunya aja nggak akan masuk mulut, Bu. Sendok juga begitu, nanti ada isinya baru masuk mulut. Giliran nggak ada isinya, suruh keluar. Artinya apa? Rumah tangga seorang istri jangan seperti sendok dan garpu. Suami hanya diizinkan masuk ke rumah kalau ada isi dompetnya. Kalau tanggal baru, giliran tanggal tua, tanggal yang tidak ada isi dompetnya, wah. Ngapain si papa tuh? Orang tuh tiap hari tuh bawa uang, papa apa? Apaan? Nah ini nih, sendok garpu. Suami itu yang diterima itu hidupnya, Bu, bukan apa yang dibawanya. Kalau suami pulang, itu kan doa kita pertama ketika berdoa kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kita mintakan selamat, Bu. Kalau suami pulang tidak perlu peduli dengan dompetnya, yang penting dia selamat dulu, itu sudah alhamdulillah banget. Tapi biasanya kita tidak peduli dengan selamatnya suami, dengan sehatnya suami. Yang penting kita peduli adalah dompetnya bagaimana isinya. Isinya biru, apa merah, atau abu-abu. Abu-abu rongewu. Nah, jadi kalau dia naik motor, yang diperhatikan cantolan motornya. Datang, ada nggak sesuatu yang nyantol di motornya? Wah, martabak manis apa martabak telur nih. Ari langkan yang cantolan, wah, metu. Parah kalau begitu, Bu. Nah, makanya istri yang soleha seperti Siti Hajar tidak pernah memandang suaminya ada apa, selalu diterima dengan baik. Maka tidak peduli tanggal baru atau ada isi dompetnya, pokoknya dia akan menerima senantiasa. Tidak seperti sendok dan garpu. Sudah keberapa itu, Bu? Sekeempat ya. Sekarang kelima, pisau. Pisau itu, Bu, kapan dia ketemu tidak pernah akan mempertemukan. Pisau itu tidak pernah menyatukan, selalu memisahkan. Di mana dia ketemu kacang, wah, misah kacangnya, Bu. Ketemu dengan pepaya, pepayanya misah. Apapun yang ditemukan oleh pisau itu pasti misah. Nah, membangun rumah tangga jangan seperti pisau. Dulu suami kita rajin ngasih ke ibunya. Tapi begitu memperistrikan kita masuk dalam rumah tangganya, dia nggak boleh nengok ibunya lagi. Itu berarti masuk menjadi istri pisau. Memisahkan. Mau mudik pulang kampung, nengok ibu di kampung. Ah, nggak usah. Kalaupun mau dibelikan oleh-oleh macam-macam, nggak usah macam-macam. Paling ibu itu di kampung, dia kan orang kampung, butuhnya paling gula 1 liter. Paling juga mukena. Terus apalagi? Ya paling terigu. Itu aja, Pak. Nah, ini pisau. Datang ke kampung, bawa mukena satu paket, kemudian bawa gula berapa kilo, 2 kiloan misalnya, terigu 2 kiloan, udah pulang-pulang semua bagasi mobil penuh dengan ada pisang, ada semuanya, ada beras berapa karung. Coba, datang itu memberi apa datang ngerampok? Ini. Nah, makanya jangan menjadi pisau. Justru kita harus menjadi lem. Yang tadinya suami itu tidak akur dengan orang tuanya, begitu kita masuk menjadi istri yang Siti Hajar, insya Allah akur dengan orang tuanya. Jadi dulu suami sangat pelit pada orang tuanya. Begitu kita masuk, wah biarkan saja Pak, saya yang ngasih ke mama. Ternyata ibu lebih dermawan kepada mertua, insya Allah
akan menjadi istri yang solehah. Jadi 5 Bu yang jelek. Nah 2-nya yang bagus di dapur tuh. Jadi 5 sudah. Yang pertama panci, kedua wajan, ketiga gelas, piring dan gelas. Ini ngetes aja, jangan sampai ibu lupa lagi nih. Yang keempat sendok garpu. Yang kelima pisau. Nah 2 yang bagus Bu. Yang dua ini. Yang keenam berarti baskom dan ember. Baskom dan ember itu mau pakaian pesing apapun, mau pakaian kotor apapun, dia akan rela menerima. Dan keluar dari baskom dan embernya, insya Allah akan bersih dan wangi. Artinya apa? Menjadi istri yang hebat seperti baskom dan ember. Apapun kondisi suami, insya Allah rela diterima. Dan insya Allah ketika bersama dengan kita membangun rumah tangga, akan keluar menjadi suami yang soleh, yang insya Allah. Dulu cuek banget sama tetangga. Begitu memperistrikan kita, ya Allah jadi ramah sekali pada orang. Itu berarti baskom dan ember. Wangi suami kita, wangi suami gara-gara seorang istri yang menjadi anggota majelis taklim di sini. Alhamdulillah. Nah, dan yang terakhir, keliling dapur yang ketujuh adalah kompor Bu. Tungku dan kompor. Dulu orang tua kita makainya tungku, sekarang pakai kompor. Tapi apapun itu adalah panas yang senantiasa memangku sesuatu yang panas. Panci yang ada di atas kompor, ketika air mendidih, kompornya ketumpahan ke bawah. Apakah ada kompor dan tungku melarikan diri karena kepanasan? Enggak. Dia tetap memangku sampai habis gasnya. Dia tidak peduli panasnya bagaimana, tidak peduli ngucur ke bawah, air yang mendidih itu menimpa dia tetap memangku dengan sabarnya. Itulah kompor. Artinya apa? Apapun kondisi yang dialami dalam keluarga, tetaplah pangku rumah tangganya. Jangan karena kondisi bahagia, ekonomi terpenuhi, rumah tangga jadi tentram. Tapi begitu dapat cobaan, ekonomi jadi guncang, kita kembali ke orang tua, meninggalkan suami, biarkan dia suami tidak bertanggung jawab. Itu berarti bukan kompor. Nah, makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, 7 alat dapur ini, inroi palua pintuju, kata orang Makassar, artinya istri yang hebat, suami yang hebat, itu harus rajin ke dapur. Itu bukan cuma tugas istri, tapi juga adalah tugas suami. Makanya suami harus rajin-rajin ke dapur. Karena jangan sampai ada suami yang tidak bisa memasak, Bu. Makanya suami itu harus punya keterampilan seperti Nabi. Nabi Muhammad itu jahit pakaiannya sendiri. Kalau tidak penting-penting tidak dilakukan oleh istrinya, dia lakukan sendiri. Artinya apa? Kita harus menjadi suami siaga. Kenapa? Karena istri tidak selamanya sehat. Ada saatnya istri sakit, maka suami harus turun tangan. Nah, makanya kenapa disebut turun tangan? Karena yang turun tangannya, bukan turun kaki, yang cuma jalan ke sana kemari. Mama sakit tah? Sakit baik. Nah, itu namanya turun kaki. Tapi kalau turun tangan, tangannya yang turun, pijitin istri. Cuma ya itu Bu, resiko kalau suami memijitin istri itu. Yang ikhlas itu kalau istri mijitin suami. Ikhlas banget itu Bu, papa sakit apa dipijitin, itu ikhlas. Tapi kalau suami mijitin istri, resiko besar Bu, karena bisa jadi berujung dengan mandi. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi artinya bahwa memang istri itu apapun kondisi suami, meskipun dia sendiri yang greges, dia masih mau mijit suaminya. Tapi belum tentu suami akan mau mijit istrinya ketika istrinya sedang sakit. Makanya ibu-ibu itu adalah makhluk Allah yang paling strong. Makhluk Allah yang paling hebat itu adalah wanita. Kenapa? Ibu-ibu itu kalau cuma greges sedikit dan masih bisa berdiri, tetap akan nyuci piring, masak, dan lain-lain. Kenapa? Karena ibu berpikir bahwa suami saya kalau harus melakukan ini kasihan.
Meskipun ibu yang sakit, tetap kasihannya ke suami, kasihan anak, apalagi kalau ada yang kecil. Pasti masih itu. Makanya meskipun masih gemetaran, berusaha untuk sehat. Makanya kenapa di panti jompo itu adanya panti jompo wanita. Nggak ada panti jompo laki-laki. Atau ada nggak, Bu? Ada, tapi jarang ya. Hampir-hampir saya belum pernah ketemu, Bu. Iya, tapi jarang. Yang ada dan banyak, bahkan saya bertetangga dengan panti jompo, Bu. Itu rata-rata perempuan. Kenapa panti jompo rata-rata perempuan? Karena usia perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Iya, Bu. Ibu-ibu itu usianya lebih panjang, Bu, daripada bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak usianya pendek? Karena banyak dibentakin istri. Stres, Bu. Kepikiran. Enggak, Bu. Itu ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Artinya apa? Kenapa wanita itu lebih banyak ada wanita di panti jompo? Karena memang satu, usianya lebih panjang. Yang kedua, wanita itu lebih banyak mandiri. Laki-laki kalau ditinggal istrinya, tidak berapa lama akan beristri lagi, meskipun usianya sudah tua. Tapi kalau perempuan, kalau sudah ditinggal suami, jarang yang masih mau menikah lagi, Bu. Apalagi kalau ngelihat anak-anaknya, saya nggak mau menikah lagi, mending fokus ngurus anak-anak. Makanya kadang wanita itu bertahan sendirian sampai masa tuanya. Dan kenapa wanita lebih panjang usianya? Karena dia lebih percaya diri dan lebih semangat untuk menghadapi hidup ketimbang laki-laki. Makanya perhatikan, Bu, wanita yang pensiun dengan laki-laki yang pensiun, mana yang lebih cepat sakit? Laki-laki, Bu. Kenapa? Karena wanita kalau pensiun masih banyak kerjaannya, ngurusin rumah tangga dan lain-lain. Itu bikin bahagia kok, Bu. Happy. Iya. Makanya, tetapi kalau bapak-bapak kan biasanya duduk aja bengong. Yang biasanya sibuk di kantor, apalagi jadi pimpinan tinggal nunjuk-nunjuk, setelah pensiun itu bingung. Maka yang tidak mempersiapkan masa pensiunnya itu biasanya lebih cepat sakit. Kenapa? Karena sebetulnya pekerjaan itu adalah hiburan. Nah, pekerjaan kita, makanya jangan pernah ngeluh dengan pekerjaan, Bu, karena itu adalah hiburan kita. Makanya ibu-ibu kenapa lebih panjang umurnya? Karena menghadapi sesuatu itu lebih strong, lebih semangat menghadapi ini, menghadapi masalah. Ibu-ibu itu lebih semangat. Kalau bapak-bapak duduk mikirin aja, diem aja. Nah, kalau ibu-ibu nggak bisa diem. Kalau ada masalahnya, pengen diungkapkan terus. Nah, makanya kalau ibu-ibu yang pendiam itu banyakkan penyakit mah. Kenapa? Mendam masalah. Mendam masalahnya, Bu. Nah, makanya biasanya ibu-ibu itu plong kalau sudah diceritakan. Nah, makanya senang ngumpul-ngumpul cerita-cerita. Nah, makanya itulah hikmahnya silaturahmi. Makanya disebut silaturahmi itu memperpanjang umur. Nah, karena ibu-ibu itu rajin silaturahmi, maka umurnya panjang-panjang. Begitu, Bu, ya. Makanya kalau silaturahmi pembicaraannya yang berisi. Nah, alhamdulillah hari ini kita silaturahmi nih, Bu. Intinya kan ini silaturahmi, Bu. Kalau nimba ilmu dari YouTube sudah banyak kok. Ibu tinggal buka YouTube aja, mau ilmu apa. Ustadznya juga Ustadz kondang kok, enggak sekurus Pak Ahmad ini, enggak. Tapi kan intinya kan silaturahmi. Nah, silaturahmi kita ini yang memperpanjang umur kita, yang membahagiakan, kita saling ketemu, saling tersenyum, itu kan auranya keluar. Nah, inner beauty-nya keluar, sehingga kebahagiaan itu muncul. Makanya orang yang jarang silaturahmi, di rumah baik, di kamar aja ngumpet aja kerjaannya, tidak kenal tetangga sama sekali, itu bahaya. Makanya harus banyak silaturahmi. Sudah mau jam 5. Padahal kita belum membahas Sarah sebanyak mungkin ini, Bu. Siti Hajar nih. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Jadi itu baru satu, Siti Hajar dibahas tuh, baru peka terhadap keadaannya. Yang kedua, cerdas dan kreatif. Nah, itu sudah disinggung juga tadi sih. Kenapa Sarah itu cerdas dan kreatif? Karena dia ketika menghadapi masalah apapun, dia tidak frustasi.
Dia memikirkan dan semuanya diserahkan kepada Allah. Makanya kecerdasan seseorang itu diukur sejauh mana dia menyerahkan persoalannya kepada Allah. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, Bu, itu gak akan pernah selesai. Puyeng jadinya. Makanya masalah itu berat karena jenis kelaminnya laki-laki. Makanya disebut masalah. Kalau dia lembek namanya Mbak Allah. Nah, jadi dia masalah. Nah, kalau sesuatu kita anggap masalah, itu pasti menyakitkan kepala, Bu. Kenapa masalah itu ada? Kenapa itu sesuatu disebut masalah? Karena kita tidak menerimanya. Sebetulnya penolakan kita itulah yang membuat itu dianggap masalah. Anak yang ngamuk, kalau kita menerimanya dengan ngamukannya itu, dengan kita bersabar, itu bukan masalah kok. Tapi kalau dia ngamuk, kita anggap itu sesuatu yang tidak bagus, dan kita harus selesaikan dengan kekerasan, berarti masalah. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak terima. Nah, kenapa kita tidak terima? Karena logika kita diputar untuk menolak. Apapun itu yang diomongin orang, kalau kita mutarnya dengan sebuah penolakan, itu masalah. Ceramahnya Pak Ahmad itu nyinggung saya. Nah, kenapa kita anggap nyinggung? Karena kita mutarnya ke kita berlawanan dengan keinginan, itu nyinggung. Nah, tapi kalau kita, oh ini sesuatu yang harus saya pikirkan, harus saya renungkan dan seterusnya, enggak jadi masalah kok. Nah, makanya masalah dan tidak masalah itu kembali ke pikiran kita. Makanya pikiran ini ditaruh Allah paling atas supaya dia bisa membawahi dengan benar. Hati itu di bawah pikiran, Bu. Makanya kalau pikiran kacau, hati nggak pernah tenang. Apa-apa dipikirin, hati itu nggak bisa tenang, makanya nggak bisa tidur. Yang bikin kita bisa tidur apa? Pikiran tenang, Bu. Makanya anak-anak yang mau ujian, yang mikirin ujiannya itu pasti susah tidur. Anak-anak yang besok ada masalahnya, yang akan dihadapinya, itu pasti susah tidur. Kenapa? Pikiran. Maka kalau ada yang susah tidur, cek apa yang Anda pikirkan pada saat itu yang berat. Itu pasti tidak akan bisa membuat tidur. Tapi kalau pikiran tenang, insya Allah tidur itu nyaman. Mimpinya juga mimpi yang indah. Bukan mimpi yang tiba-tiba gudeg jatuh ke jurang. Padahal gudeg ternyata jatuh dari kamar tidur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cerdas dan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah tegas dan taat pada suami. Jadi Ibrahim itu adalah suami yang tidak banyak ngomong tapi banyak berbuat. Siti Hajar adalah suami yang istri yang tidak banyak bertanya tapi banyak patuhnya. Kenapa Siti Hajar ini begitu patuh pada suaminya? Karena yakin bahwa suaminya ini pasti melakukan sesuatu karena perintah Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Suami saya kan bukan nabi. Bagaimana saya mau nurut sepenuhnya, dia aja suka bentakin saya, umpamanya. Nah, ketika menghadapi semacam itu, ketika dia membentak, Bu, kenapa dia membentak? Itu pertanyaannya. Kenapa suami membentak kita? Pasti ada sesuatu. Kalau bukan pada diri kita, pada dirinya. Kalau sesuatu itu ada pada dirinya, memang tukang emosian, oh berarti kita harus maklumi. Dia tukang emosian. Kalau dia memang membentak kita, karena ada kesalahan pada kita, istighfar. Nah, artinya apa? Jangan pernah membangkang dan melawan. Itulah kuncinya. Kenapa Siti Hajar menjadi sukses dalam kehidupannya? Karena tidak pernah membangkang dan membantah suami. Insya Allah, apapun bentuknya, apapun kondisinya, bagaimanapun pribadinya suami yang Allah hadirkan pada ibu-ibu semuanya, itulah pasangan terbaik. Kalau dia banyak menguji kesabaran, oh berarti ibu itu adalah orang yang akan dijamin oleh Allah menjadi orang yang surga. Ista'inu bisabri wassalah. Itu kan pesan Allah. Makanya kalau ibu berdoa, ya Allah jadikan saya hambamu yang sabar. Nah, pasti didatangkan itu suami yang cerewet, Bu. Didatangkan anak-anak yang suka ngamuk. Kan ibu mintanya sabar. Tidak akan mungkin ibu akan dibuat menjadi sabar ketika berhadapannya dengan anak-anak dan suami yang tenang. Itu sih bukan tantangan. Maka ketika kita berdoa, siap dengan
konsekuensinya dari apa yang kita minta. Nah, jadi ya Allah tambahkan rezeki kami. Ternyata ada peminta-minta yang datang. Nah, ada pengemis yang datang. Itu jalannya. Nah, kenapa? Ketika kita ingin memancing ikan, pengen ikan besar apa ikan kecil? Kalau ikannya pengennya ikan petik, berarti umpannya cukup cacing. Pasti dapatnya ikan yang kecil, ikan sawah, ikan sungai. Tapi kalau pengen ikannya yang gede, kakap dan lain-lain, oh berarti umpannya juga yang udang yang agak gede. Maka semakin besar umpannya, pasti semakin besar juga akan didapatnya. Rezeki itu seperti itu. Ketika pengen mendapatkan yang banyak, berarti berani juga untuk mengeluarkan yang banyak. Allah itu kan cuma menitipkan pada kita. Ibu dititipkan sebagai bendahara. Kalau ibu amanah, insya Allah yang menitipkan itu akan terus. Tapi kalau ibu tidak amanah, saya yakin itu akan diambil. Tidak dijadikan bendahara. Kenapa? Tidak bisa dipercaya. Allah juga begitu kepada kita. Kita itu bendaharanya Allah. Maka Allah menitipkan semuanya. Kalau kita ini lancar dalam penyalurannya, insya Allah titipan datang terus. Tapi kalau kitanya macet, ya nggak ditambah-tambah lagi. Nah, jadi kalau pengen lancar salurannya, sama dengan keran air. Keran air buat wudhu. Kalau kerannya macet, meskipun ada di atasnya penuh dengan air di baknya, nggak akan keluar, Bu. Allah sudah menyiapkan rezeki banyak bagi kita. Tapi kita kerannya macet. Baru pengemis nongol, langkah. Merana. Nah, kenapa macet itu? Macet kerannya. Tapi kalau ini ada pengemis, ada peminta-minta, ada pengamen. Ini anaknya tatoan, ini pasti peminum. Oh, nanti kita kasih, nanti dia pakai buat minum. Urusan dia pakai buat minum itu urusannya dengan Allah. Tapi urusan kita adalah dia manusia. Maka kita ini sebagai khalifah di muka bumi, berarti penggantinya Allah, dutanya Allah di muka bumi. Kalau kita duta besar di negeri orang, berarti mewakili presiden di negeri itu. Berarti negara kita ini kita wakili untuk di sana. Kalau kita dutanya Allah di muka bumi, berarti sifatnya Allah kita miliki. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Allah itu ngasih, tidak pernah memilah ini orang bertato, ini orang apa dan seterusnya, tetap dikasih. Itu sifatnya Allah. Berarti kita juga kalau ngasih orang, nggak usah mendikte dengan pikiran kita. Ini kalau saya kasih akan begini, akan begini. Itu urusannya dengan Allah. Urusan kita adalah berbagi apa yang kita miliki. Kalau malam, jangan lupa Bu, isi di tempat air di luar, barangkali ada kucing yang pengen minum. Itu sedekah Bu. Kalau ada buah di atas, jangan diambil semua, sisain sebagian, barangkali ada kelelawar, pengen juga mencicipi. Itu sedekah. Kenapa? Dia juga, mereka itu adalah makhluk Allah juga, pengen hidup. Maka orang yang hebat adalah bisa bermanfaat untuk alam sekelilingnya. Kita bukan hanya kepada manusia, tapi kepada ciptaan Allah yang lain. Itu kan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat pengasih penyayangnya Allah itu kan untuk semua hambanya, semua ciptaannya. Berarti kita pun harus seperti itu. Nah, tapi kalau kita biasanya kalau lagi panen, ambilin aja semua, nanti dimakan codot. Nah, padahal makanan codot itu adalah rezekinya yang dia lewat kita. Kan kalau codot mau nanam mangga sendiri nggak bisa Bu, dia harus lewat kita kan. Nah, makanya ada kelengkeng. Makanya di rumah itu Bu, alhamdulillah di rumah kan ada mangga, ada kelengkeng, alhamdulillah Bu. Kelengkeng kemarin saya berbagi dengan codot Bu. Nah, saya tuh ngomong Bu, saya tuh kayak orang gila. Kata orang kan kalau nanam kelengkeng itu kalau nggak ada pasangannya nggak bakalan jadi. Kata siapa? Saya salawatin aja Bu, salawatin di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berbuah ya untuk berbagi kepada sesama. Alhamdulillah bungaan Bu. Nah, mulai bungaan. Setelah bungaan codotnya banyak, saya ngomong ke codot malam Bu, jangan habisin ya, kita bagi dua, kamu sebelah sini, saya sebelah sana. Ya alhamdulillah Bu, sebelah sini dihabisin, tapi sebelah sana disisain Bu. Iya, jadi dua bagian itu benar-benar berbagi dua Bu. Jadi berbagi separuhan. Nah, kalau saya mau marah, saya emosian, padahal itu diblongsong, mau diblongsong juga. Kalau diblongsong, tetap aja dia masuk. Dibukain aja begitu, nggak dimakan juga.
Ternyata binatang juga kalau kita berbuat baik, insya Allah dia juga pengertian. Nah, tapi kalau kitanya sudah buruk sangka duluan, ini codot, ini jahat banget, makanin semuanya nih. Habis itu, Bu. Kenapa buruk sangka kita sebelumnya? Makanya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sudah jam 5. Dan terakhir sekali, sifatnya Siti Hajar adalah gigih. Beliau adalah orang yang sangat gigih, yang sangat punya semangat untuk bagaimana menghadapi tantangan. Karena Nabi Ismail begitu ditinggal, ternyata tidak punya air sama sekali. Maka dia berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah. Itu yang disebut dengan sa'i, yang dilakukan oleh para jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji. Itu adalah ritual yang dicontohkan oleh Siti Hajar. Dan dengan kegigihannya itulah Allah menjadikan Ismail sebagai nabi yang pada saat itu menginikan kakinya, ya apa namanya itu ya, sampai keluar air dan dikumpulkan oleh Siti Hajar dan disebutnya dengan Zam-Zam, artinya berkumpul, jadilah sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah jam 5, sudah terlalu panjang. Insya Allah semoga kita bisa merenung dalam kehidupan. Mohon maaf kalau saya ngisi pengajian itu, Bu, untuk ngajak merenung. Karena kalau ngaji itu jangan terlalu jauh keluar, tapi ke dalam diri kita. Karena pembelajaran yang paling inti itu adalah ada pada diri kita. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain, tapi banyaklah mengoreksi diri kita. Insya Allah dengan banyak mengoreksi diri, kita tidak punya waktu dan tidak punya kesempatan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.